Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ning Rahayu. Saya merupakan mahasiswi semester 4 kelas A dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah sebuah citra yang tadinya memiliki kualitas yang kurang baik dan diubah menjadi sebuah citra yang memiliki kualitas yang lebih baik daripada citra yang sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan beberapa library yang berada pada bahasa pemrograman tersebut, yaitu CV2, NumPy, dan Matplotlib. Di sini terdapat satu citra yang akan saya gunakan sebagai objek pengolahan citranya. Namun pada citra ini saya hanya akan menggunakan potongan citra pada bagian objek angsanya saja. Nah, ini merupakan citra awal sebelum dilakukan pengolahan citra menjadi kualitas yang lebih baik. Dan ini merupakan hasil akhirnya dari beberapa pengolahan citra yang telah saya lakukan. Baik, langsung saja ke kode pemrograman bahasa pemrograman Python-nya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada citra ini saya hanya akan menggunakan potongan citra pada objek angsa yang paling depan ini saja. Maka kita harus menggunakan Roy. Untuk kode programnya adalah sebagai berikut. Kita panggil variabel yang tadi telah membaca citra yang akan kita gunakan, yang tadi disimpan pada variabel imj ini. Kita panggil imj-nya di sini. Kemudian dikarenakan saya hanya akan mengambil posisi pada objek angsa yang paling depan ini saja, diperkirakan untuk nilai X1-nya ini bernilai 50, X2 bernilai 260, Y1 bernilai 300, dan Y2 bernilai 800. Nah, kemudian saya ingin pengolahan citra ini menggunakan warna RGB. Maka kita convert terlebih dahulu yang tadinya berwarna BGR kita convert menjadi RGB. Kode programnya adalah seperti ini. Kita panggil fungsi CVT_color ini digunakan untuk konversi warna dan fungsi ini berasal dari library CV2. Kemudian kita panggil gambar yang akan kita gunakan karena kan tadi gambar si angsanya tadi atau posisi angsanya tadi itu kan disimpan pada variabel Roy. Maka kita panggil di sini Roy. Kemudian kita gunakan juga fungsi color BGR 2 RGB yang berasal dari library CV2, yang dimana fungsi ini untuk mengkonvert warna dari BGR ke RGB. Dan warna yang tadi telah dikonvert atau Roy yang tadi telah diubah warnanya dari BGR ke RGB, kita simpan pada nama variabel Roy_RGB. Kemudian di sini kita membuat figur baru, yaitu dengan menggunakan fungsi figur yang berasal dari library PLT, yang dimana fig size-nya di sini lebarnya itu 15 inci dan tingginya itu 10 inci. Kemudian ini merupakan kode program untuk subplotnya nanti, yang dimana kita membuat subplot baru pada figur yang tadi telah kita buat, yang berasal dari library PLT, yang dimana posisinya itu 2 ini untuk barisnya dan 4 kolom, kemudian pada posisi yang pertama. Judulnya di sini diberi nama dengan original, yang dimana fungsi title ini untuk memberikan judul yang berasal dari library PLT. Kemudian tampilkan, nah karena yang ingin kita tampilkan ini merupakan Roy tadi yang telah kita convert warnanya, maka kita panggil di sini library Roy_RGB. Hasil dari kode program Roy ini dapat teman-teman lihat pada gambar slide sebelah kanan. Namun, untuk kode program figur dan subplot ini dapat teman-teman lihat hasilnya itu ketika nanti saya telah menjalankan seluruh kode programnya. Nah, pada gambar hasil Roy ini dapat dilihat bahwa gambarnya itu kebalik. Nah, maka kita harus memutarbalikkan atau memutar citra ini sebesar 180 derajat agar citra tersebut dapat sesuai.
Nah, maka kita gunakan acquisition image rotation. Langsung saja ke kode programnya. Di sini terdapat roy.shape yang berarti mengambil dimensi dari gambar Roy. Kemudian di sini terdapat buka kurung siku titik 2 tutup kurung siku yang berarti mengambil dua elemen pertama yaitu H yang mewakili height dan W yang memiliki weight. H ini tinggi dan W ini lebar. Kemudian terdapat variable center, yang dimana center ini menampung nilai W setengah dan H setengah. Kemudian di sini terdapat variabel mat atau mat yang di dalamnya terdapat fungsi get rotation matrix 2D yang berarti fungsi ini mendapatkan matriks transportasi dua dimensi untuk rotasi yang berasal dari library CV2. Kemudian kita panggil centernya, variabel center yang tadi menampung nilai width dan height-nya. Kemudian dikarenakan saya ingin memutar gambar ini sebesar 180 derajat agar terlihat normal dan nggak kebalik gitu gambarnya, maka kita tuliskan di sini 180. Kemudian di sini 1. Nah, 1 ini berarti faktor skalar, yang berarti gambarnya ini tetap dan tidak berubah. Kemudian kita panggil fungsi warp affine yang berasal dari CV2 yang dimana fungsi ini untuk menerapkan transformasi geometri. Kemudian kita panggil Roy atau gambar yang ingin kita putarkan tadi. Kemudian kita panggil math, kita panggil width dan height. Yang dimana kode program ini untuk memutar gambar yang tadinya kebalik menjadi normal dan disimpan pada variabel rotasi. Nah, dikarenakan hasil dari rotasi ini gambarnya masih bersifat BGR, maka kita ubah menjadi RGB. Seperti kode program sebelumnya yang ini, kita juga lakukan hal yang sama pada kode program acquisition image rotation. Kita buat variabel baru rotasi. Nah, kita buat variabel baru dengan nama rotasi underscore RGB, yang dimana variabel ini menampung gambar yang telah dirotasi dan warnanya itu RGB. Sebelumnya kita panggil fungsi CVT color yang berasal dari CV2, kemudian kita panggil variabel yang menampung gambar yang akan kita ubah warnanya, kemudian kita panggil juga fungsi yang mengubah dari BGR ke RGB-nya, berasal dari CV2. Selanjutnya, kita buat subplot baru, yang dimana subplot baru ini, 2 ini menyimpan baris, 4 ini menyimpan kolom, dan 2 ini berarti berada di posisi kedua atau posisi setelah gambar original ini. Kemudian kita buat judul baru atau title dari gambarnya itu dengan nama acquisition rotation. Kemudian PLTM show untuk menampilkan gambarnya. Nah, yang ingin kita tampilkan sekarang dikarenakan gambar yang sudah dirotasi dan sudah memiliki warna RGB, maka kita panggil variabel rotasi underscore RGB. Nah, variabel ini kita panggil di sini. Hasil dari acquisition image rotasi ini dapat teman-teman lihat pada slide gambar sebelah kanan. Ini merupakan hasil dari kode program ini. Yang tadinya posisinya itu kebalik, nah sekarang menjadi normal. Kemudian seperti biasa untuk subplotnya teman-teman bisa lihat ketika saya nanti telah menjalankan seluruh programnya. Nah, coba teman-teman perhatikan pada hasil dari acquisition image rotasi atau gambar ini yang sebelah kanan ini, teman-teman perhatiin deh. Untuk cahayanya itu kurang nggak sih? Untuk contrastnya, untuk kecerahannya juga, itu kurang kan? Nah, maka di sini saya akan meningkatkan kecerahan dan kontrasnya, yaitu dengan menggunakan enhancement, contrast, dan brightness. Langsung saja ke kode programnya.
Untuk kontrasnya di sini saya memberikan 1,8. Nah, kenapa saya memberikan 1,8 atau 1,8? Dikarenakan ketika nilainya itu lebih dari 1, maka kontras itu ditambah atau menambahkan kontras. Namun ketika nilainya itu kurang dari 1, maka otomatis itu berarti kita mengurangi kontrasnya. Dikarenakan saya ingin menambahkan kontrasnya sebanyak 80%, maka di sini saya menuliskan 1,8. Kemudian untuk kecerahannya atau brightness-nya, di sini saya memberikan 1 unit saja. Kemudian ini merupakan kode program untuk gambar yang akan kita berikan cahaya dan kontrasnya. Nah, di sini kita panggil fungsi add-weighted yang berasal dari library CV2 yang dimana fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua gambar dengan bobot tertentu. Nah, di sini kita panggil rotasi underscore RGB. Dikarenakan kan kita ingin meneruskan hasil gambar yang ini. Kita panggil rotasi underscore RGB-nya. Kemudian kita panggil kontrasnya, yang dimana kontrasnya ini 1,8 ini. Kemudian kita panggil juga rotasi underscore RGB-nya. Kemudian kita tuliskan di sini 0. Kenapa 0? Dikarenakan saya nggak mau menggunakan gambar kedua untuk mengubah hasil akhirnya. Maka di sini saya menuliskan angka 0. Kemudian kita panggil brightness-nya. Dimana brightness itu menyimpan nilai 1. Nah, ini merupakan kode program yang gambarnya itu telah diberikan kontras dan brightness, yang dimana gambar itu nantinya akan disimpan pada variabel CNB. Selanjutnya, di sini merupakan kode program untuk posisi subplotnya. Di sini subplotnya untuk barisnya itu 2, kolomnya itu 4, dan posisinya itu ketiga. Berarti setelah original dan acquisition rotation. Nah, kemudian di sini kita beri judul untuk gambarnya itu brightness and contrast. Sepertinya saya akan menambahkan yaitu enhancement brightness and contrast. Oke. Kemudian show untuk menampilkannya. Nah, yang ingin saya tampilkan itu variabel dari CNB, yang dimana variabel ini menampung gambar yang telah diatur brightness-nya dan kontrasnya, yang dimana brightness-nya ditambahkan dan kontrasnya juga ditambahkan. Hasil dari penambahan kontras and brightness atau kontras dan cahayanya dapat teman-teman lihat pada gambar sebelah kanan ini. Coba teman-teman perhatikan dengan gambar sebelumnya ini. Nah, ini kan gelap ya, gambar sebelumnya itu gelap. Nah, setelah ditambahkan kontras dan cahayanya, maka gambarnya berubah seperti ini. Berarti lebih baik kan daripada gambar yang sebelumnya. Kemudian untuk kode program subplotnya, seperti biasa teman-teman bisa lihat nanti di saat saya menjalankan kode programnya. Kemudian coba teman-teman perhatikan di gambar ini. Di gambar slide sebelah kanan ini. Apa ada yang kurang dari gambarnya? Menurut saya ada, yaitu pada bagian ketajaman dari gambarnya. Menurut saya gambarnya ini masih kurang tajam. Nah, maka saya menggunakan filtering sharpening. Nah, ini adalah kode programnya untuk menambahkan ketajamannya. Di sini untuk shape kernelnya berisi array 3x3, yang dimana pusat kernelnya memiliki nilai 5, yang berarti meningkatkan intensitas piksel pusatnya. Sementara nilai ini min 1 dari sekitar angka 5 ini untuk mengurangi intensitas dari piksel-piksel tetangganya. Jadi hasilnya tuh di bagian tepi itu akan menghasilkan efek penajaman, atau jadi di ujung-ujung atau di bagian tepi-tepinya tuh nanti tuh akan lebih tajam. Ini merupakan variabel sharpening, di mana variabel sharpening ini nantinya akan menampung gambar yang telah diberikan filter sharpening atau filter penajaman. Ini adalah kode programnya.
kita gunakan fungsi filter 2 dimensi atau filter 2D yang berasal dari library CV2, yang dimana fungsi ini menerapkan filter pada gambar dengan nilai kernel tadi, nilai kernelnya ini. Nah, kemudian SRC-nya itu dikarenakan saya kan ingin meningkatkan gambar yang sebelumnya, gambar ini. Dimana gambar ini kan tadi ditampungnya tuh di variabel CNB. Maka di sini saya tuliskan CNB. Kemudian di depth-nya itu nilainya -1. Nah, kenapa -1? Karena saya menginginkan kedalaman gambar output sama dengan kedalaman gambar inputnya. Kemudian kita panggil si kernelnya ini, yang dimana kan kernelnya tadi disimpan pada variabel sharp kernel. Maka kita panggil variabel sharp kernelnya. Nah, di mana kode program ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kode program ini menyimpan gambar yang telah diberi filter sharpening. Selanjutnya, gambar tersebut akan disimpan di subplot dengan baris kedua, kolom 4, dan pada posisi keempat. Berarti setelah original, acquisition rotation, setelah enhancement, brightness, and contrast, dan selanjutnya baru filtering sharpening. Kemudian unshow sharpening. Di sini unshow sharpening-nya tuh kita menampilkan si sharpening-nya atau gambar yang sudah diberi ketajaman tadi. Kemudian show, tampilkan. Nah, selanjutnya kita jalankan run modul, maka akan muncul figur yang berisi dari plot-subplot yang tadi telah kita susun. Yang dimana tadi kan kita menyusul originalnya itu berada pada posisi pertama, acquisition-nya berada di posisi kedua, kemudian enhancement-nya berada di posisi ketiga, dan filtering-nya tuh berada di posisi keempat. Ini hasil originalnya atau hasil gambar yang tadi telah kita pilih. Kemudian ini acquisition rotation yang tadi rotasinya seperti ini, kita ubah dan kita putar rotasinya itu sebesar 180 derajat sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian dikarenakan gelap, kita tambahkan brightness and contrast-nya. Ini adalah hasilnya. Kemudian dikarenakan kurang tajam, maka kita menambahkan filter sharpening. Nah, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Dari pengolahan citra ini, penyusunan pengolahan citra ini, dapat teman-teman lihat perbedaannya kan, dari gambar yang pertama hingga yang terakhir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rani Febriani, mahasiswa semester 4 Program Studi Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan program yang telah kami berdua buat terkait pengolahan citra digital untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah pengolahan citra digital. Seperti yang telah kita lihat pada tampilan layar, di sini sudah terdapat sebuah citra atau gambar yang akan kita jadikan objek. Namun saya akan mengambil sebagian gambar atau yang dipusatkannya pada bagian gambar angsanya saja. Di mana untuk memperoleh bagian gambar yang kita inginkan tersebut, kita akan menyelesaikannya dengan sebuah proses bernama ROI atau Region of Interest. Kalau sebelumnya teman saya membuat sebuah citra gambar menjadi berwarna atau RGB, kali ini saya membuat sebuah citra gambar menjadi berwarna abu-abu dengan menggunakan nilai 0, di mana nilai pikselnya berkisar dari 0 hingga 255. Dan inilah citra gambar awal yang sudah saya potong dan ubah menjadi berwarna abu-abu. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya. Pada program kali ini, kita akan membahas terkait pengolahan citra pada gambar, atau sebuah proses mengolah atau mengubah sebuah citra yang semula baik menjadi lebih baik lagi, di mana pada program kali ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan beberapa library Python itu sendiri, yaitu seperti OpenCV, NumPy, dan juga Matplotlib. Pertama, kita mulai dengan mengimpor 3 library yang nantinya akan kita gunakan, seperti CV2 sebagai OpenCV, NumPy sebagai NumPy, dan juga Matplotlib.pyplot sebagai Matplotlib. Nah, selanjutnya kita menggunakan salah satu fungsi di dalam OpenCV, yaitu imread, di mana fungsi ini tuh berfungsi untuk memuat atau membaca sebuah gambar dari file.
di mana kali ini kita mempunyai sebuah file gambar dengan nama qt.jpeg, atau kita sebut sebagai parameter pertama. Perlu diperhatikan bahwa untuk menyimpan sebuah file gambar tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah objek gambar, kita harus disimpan pada direktori yang sama dengan program yang telah dibuat. Lalu nilai 0 ini adalah sebagai parameter kedua yang mengartikan bahwa gambar akan dibaca dalam mode grayscale atau abu-abu. Selanjutnya, program yang sudah tadi kita tuliskan itu disimpan pada sebuah variabel bernama img. Terdapat proses ROI, di mana proses ROI ini atau region of interest dalam pengolahan data digital adalah area dari sebuah gambar yang kita pilih untuk dilakukan analisis. Seperti pada objek gambar yang kita gunakan, kita memilih area angsa yang akan digunakan untuk bahan praktikum program yang kita buat. Nah, di sini terdapat sebuah variabel bernama img, di mana variabel ini akan menyimpan citra atau gambar asli, dan ROI adalah variabel yang memuat area dari citra atau gambar yang kita pilih untuk ditampilkan. Dan angka-angka ini menunjukkan baris dan kolom. Di mana berarti di sini kita bisa memilih baris pixel 50 sampai 259 dan kolom pixel 300 sampai 799. Nah, selanjutnya masuk ke program ini. Di sini terdapat sebuah fungsi di dalam library matplotlib, yaitu PLT, di mana figur ini mempunyai ukuran yaitu 20,5, atau berarti program ini bertujuan untuk membuat sebuah figur gambar dengan ukuran 20 kali 5 inci yang akan menampung plot dan subplot. Nah, selanjutnya fungsi selanjutnya yaitu terdapat fungsi di dalam matplotlib juga, yaitu PLT, di mana fungsi plt.title ini digunakan untuk membuat sebuah judul, di mana kita sebut parameternya di sini yaitu original. Nah, setelah itu program selanjutnya akan menampilkan citra ROI dalam sebuah subplot dengan menggunakan skala warna abu-abu. Nah, dengan skala abu-abu dan ditampilkan menggunakan sebuah fungsi yaitu imshow, di mana fungsi ini juga merupakan bagian dari fungsi pada library matplotlib. Nah, setelah beberapa proses dilakukan, nah inilah tampilannya. Nah, di sini sudah tampil gambar yang dimana tadi kita sudah merubah warna dari gambar tersebut yang asalnya berwarna menjadi berwarna abu-abu, dan gambar tersebut juga sudah melewati proses ROI, atau dimana proses tersebut tuh proses pemotongan gambar yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke program acquisition image rotation, atau sebuah proses di mana citra atau gambar yang diputar dari orientasi aslinya untuk memperbaiki sudut pandang sesuai kebutuhan visualisasi. Nah, di sini terdapat sebuah program di mana program ini digunakan untuk menghitung dimensi citra ROI, di mana H sebagai nilai tinggi dan W sebagai nilai lebar. Hal ini diperlukan untuk menentukan pusat rotasi dan ukuran citra hasil. Selanjutnya, terdapat center, yang dimana center ini terdapat ukuran atau sebuah titik pusat rotasi yang ditempatkan di tengah-tengah citra ROI. Dengan center ini terdapat ukuran dari lebarnya yaitu 2 dan juga ukuran dari tingginya yaitu 2. Nah, selanjutnya terdapat program ini, yang dimana pada program ini tuh digunakan untuk menghasilkan matriks transformasi untuk mengubah citra sebesar 180 derajat terhadap pusat dengan 1 sebagai parameter, menunjukkan faktor skala yang tetap. Artinya ukuran citra tetap setelah rotasi. Yang dimana kan sebelumnya kita tahu bahwa citra atau gambar pada program kali ini itu terbalik. Nah, setelah kita putar menggunakan acquisition image rotasi, ataupun kita putar melalui rotasi, proses rotasi, nah gambar tersebut dapat berputar seperti yang terdapat pada layar. Nah, selanjutnya terdapat program rotasi sama dengan cp.warp of fine, di mana di sini terdapat sebuah fungsi cp.warp of fine yang digunakan untuk menerapkan transformasi rotasi ke citra ROI menggunakan matriks transformasi MET. Nah, parameter WH memastikan citra hasil memiliki ukuran yang sama dengan citra ROI sebelum rotasi, dan ditampung dalam sebuah variabel bernama rotasi.
Selanjutnya terdapat sebuah fungsi dalam matplotlib yaitu plt.subplot di mana digunakan untuk membuat subplot dalam grid 2 baris, 4 kolom dan ada di posisi 2 atau indeks 2. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan judul dengan menggunakan sebuah fungsi yaitu plt.title di mana kita beri nama atau beri parameter bernama execution rotation. Nah, setelah itu kita tampilkan citra hasil rotasi tersebut dengan skala warna abu-abu atau gray menggunakan sebuah fungsi di dalam matplotlib yaitu imsolve. Dan inilah hasil dari proses execution image rotation. Nah, untuk selengkapnya nanti saya akan tampilkan keseluruhannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses enhancement contrast and brightness, di mana proses ini yaitu untuk meningkatkan kualitas visual citra dengan cara mengatur distribusi intensitas pixel. Nah, di sini sudah terdapat dua variabel bernama kontras dan juga brightness yang keduanya memiliki nilai 1.5, di mana ini digunakan untuk menentukan faktor peningkatan kontras dan kecerahan yang akan diterapkan pada citra gambar. Selanjutnya, terdapat sebuah fungsi dengan nama cp.addWhite, di mana fungsi ini adalah sebuah fungsi di dalam OpenCV untuk menggabungkan dua citra dengan bobot tertentu dengan rotasi yang digunakan untuk meningkatkan kontras dan kecerahan dengan parameter kontras dan juga brightness untuk mengatur kecerahan citra. Selanjutnya kita buat subplotnya dengan menggunakan sebuah fungsi bernama plt.subplot dengan grid 2 baris, 4 kolom, dan berada di posisi indeks ketiga. Nah, kemudian kita berikan judul dengan menggunakan sebuah fungsi yaitu plt.title dengan parameter brightness and contrast. Kemudian, sebuah citra tersebut ketika sudah ditingkatkan kontras dan kecerahannya dalam skala warna abu-abu, lalu ditampilkan dalam sebuah library matplotlib yang dinamakan dengan plt.imsolve. Nah, inilah tampilan dari hasil proses yang sudah dilakukan, di mana kita dapat melihat bahwa dengan melakukan proses kontras ini sehingga membuat citra dari gambar tersebut terlihat lebih jelas dari proses sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses keempat, di mana pada proses keempat ini yaitu proses filtering sharpening, yaitu sebuah proses di dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk meningkatkan ketajaman atau kejelasan citra dengan menekankan perbedaan intensitas di sekitar tepi objek. Nah, di sini terdapat program sharp_kernel, di mana ini adalah sebuah kernel ataupun matriks yang digunakan untuk filtering sharpening. Kernel ini memiliki bobot tertentu yang akan digunakan untuk meningkatkan ketajaman dari citra. Nah, kemudian terdapat sebuah fungsi bernama cp.filter2d yang digunakan untuk menerapkan filtering pada citra CanDB menggunakan kernel subkernel. Selanjutnya, terdapat src CanDB, di mana ini adalah sebuah citra yang akan diolah. Kemudian depth sama dengan min1 menyatakan bahwa kedalaman citra output harus sama dengan citra inputnya. Kemudian terdapat kernel sharp_kernel, yaitu kernel yang digunakan untuk filtering sharpening. Nah, kemudian kita akan membuat subplot dengan menggunakan sebuah fungsi bernama plt.subplot, di mana dengan grid 2 garis dengan 4 kolom dan ada di posisi 4. Kemudian kita juga dapat menuliskan judulnya dengan menggunakan fungsi di dalam matplotlib yaitu plt.title dengan parameter filtering sharpening. Kemudian untuk menampilkan citra hasil filtering sharpening tadi dalam skala warna abu-abu, kita dapat menggunakan matplotlib yaitu dengan fungsi bernama imsolve. Kemudian plt.solve digunakan untuk menampilkan plots atau subplot secara keseluruhan. Nah, dari proses filtering sharpening ini, inilah hasil tampilannya, di mana kita dapat melihat bahwa dari hasil ini, dari citra ataupun gambarnya akan terlihat lebih tajam dan jelas, walaupun dalam ketajaman dalam mode warna abu-abu. Nah, inilah hasil atau tampilan dari program yang telah kita buat sebelumnya. Pada citra atau gambar pertama terdapat
gambar original di mana pada posisi citra atau gambarnya itu terbalik. Nah, setelah dilakukan proses exposition rotation atau meningkatkan rotasi hingga 180 derajat, maka gambar yang awalnya terbalik menjadi tidak terbalik. Nah, setelah dilakukan proses rotasi tersebut, gambar akan dilakukan proses brightness and contrast, di mana ini untuk meningkatkan kontras dari gambar, di mana seperti kita dapat lihat bahwa dari sebelumnya gambarnya tidak terlalu jelas, maka pada proses setelah ditingkatkan kontrasnya, maka gambar terlihat lebih jelas. Nah, setelah itu, setelah proses kontras berhasil, pada posisi keempat dilakukan proses filtering sharpening, di mana proses ini untuk meningkatkan ketajaman atau kejelasan citra ataupun gambar, di mana kita bisa melihat bahwa di sini sudah lebih tajam, walaupun tajam dari segi mode warna abu-abu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.